dan anak-anak jadi beriman, berdoa, panggil nama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Masalah perkataan secara manusia, pastor gereja mobil habis, anak-anak muda Muslim di lingkungan kami, mereka menjaga, mereka katakan keluar, jangan bakar ini, mereka fight dengan mereka. Kata pendetanya baik, bukan pendetanya baik, Allah itu baik. Amin. Mereka mulia bagi Tuhan. Allah itu baik. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan. Rahasianya bergantung sepenuh kepada Tuhan. Amin. Jadi masalah itu selesai, tetap eksis di jalan Barat. Depan gereja 100 meter masjid besar, radius 2 kilometer 7 masjid besar. Wah, angka ampun sudah. Tetapi dia segalanya bagiku. Amin. Dia segalanya. Yesus segalanya bagi saudara dan saya. Jadi dalam menghadapi masalah persoalan apapun yang kau alami, tidak perlu khawatir. Percaya, Yesus sumber pertolongan yang luar biasa, sanggup menolong saudara. Betul, dia hebat dan luar biasa. Dia hebat. Jadi 13 Mei 1998 semua Tuhan tolong. Sampai hari ini berjalan dengan baik. Kalau kepada Barat mau lihat itu pastor yang lama ya, memang ya sudah pendek sekali, jalan naik berapa, tidak pernah dibongkar. Tetapi ketika di belakang ukuran 10,5 kali 28 meter pakai balkon juga, jadi harus pastor ini baru naik kelihatannya harus ada. Kayaknya bagus. Ini pastornya perlu direnovasi. Ini pengalaman. Tidak punya uang, kumpul-kumpul jemaah dan lain sebagainya, kurang lebih 100 juta. Setelah kumpul, bangun pastori, andalkan Tuhan. Setelah berdiri tiang, temboknya berdiri, pakai rantai, belum ada pelapor dan lain sebagainya. Lalu istri katakan sudah berhenti saja dulu, berhenti. Gak usah diteruskan, sebab jemaat yang kami layani ekonominya lemah. Diberhentikan saja. Tapi saya katakan lanjutkan saja, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan hal yang besar. Terus kerja saja. Tuhan masa depan. Duit dari mana saja Tuhan kirim sudah. Betul ada yang kirim uang buat bayar tukang dan lain sebagainya. 8 bulan 1 minggu itu bangunan selesai. Habisnya berapa? Dikalkulasi 753 juta rupiah. Secara akal nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan gampang. Yang penting kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Rasul Paulus dia bergantung sepenuh, susah senang di penjara maupun apa saja, tetap Tuhan nomor 1. Dia segalanya bagi. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ada perubahan. Tidak seperti dulu lagi. Amin. Jadi anak-anak Tuhan harus ada perubahan. Paulus tadinya sebelum Tuhan orang yang jahat, tetapi setelah jadi anak Tuhan ada perubahan yang luar biasa. Dia mulai belajar mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan
luar biasa sekali. Kalau saya pelayanan di Sulawesi Utara, apalagi hari Pasca atau Natal dan Natal, itu banyak orang, anak-anak Tuhan yang mabuk-mabuk saudara. Di Sulawesi Utara itu terkenal cap tikus, minuman cap tikus. Kalau mereka minum cap tikus, banyak berlimpah kelebihan jadi tikus saudara. Ini di Sulawesi Utara. Tetapi di sini tidak ada yang sudah bertobat semua. Amin. Bertobat. Mayoritas Kristen, tetapi mereka tidak bergantung sepenuh kepada Tuhan. Hanya nama saja Kristen. Begitu Tuhan, anak-anak Tuhan harus ada perubahan. Dia segalanya bagi bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ikut firman Allah dengan baik, lakukan firman Allah dengan baik, akan diberkati Tuhan. Walaupun mengalami proses, demi proses tidak membuat engkau jadi lemah. Dia segalanya bagi kita. Amin. Haleluya. Bartimeus yang buta, dia menandakan jubahnya, menandakan jubahnya, lalu dia berdiri datang kepada Yesus. Tadi saya katakan Bartimeus menandakan jubahnya, menandakan kebenarannya sendiri, ditanggalkan. Dia mulai bergantung sepenuh kepada Tuhan. Mujizat terjadi. Anak Tuhan yang bergantung sepenuh kepada Tuhan, mereka akan mengalami mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Hal-hal yang heran terjadi. Dia sanggup melakukan apa saja. Kalau engkau sakit, dia sanggup sembuhkan. Engkau lemah, dia sanggup menolong dan lain sebagainya. Sebab dia segalanya bagi kita. Dia hebat. Yesus itu hebat dan luar biasa. Lalu poin yang kedua, dia segalanya bagi kita. Apa artinya? Yang pertama, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Lalu yang kedua, menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Jangan bermenang, oh saya bisa, saya mampu, saya kuat, hebat dan sebagainya. Tidak bisa. Jangan seperti seorang kaya yang bodoh yang diceritakan di dalam Alkitab. Aduh, aku bangun dulu, megah, bangun lagi, bersenang-senang jiwa. Lalu firman Allah katakan, hai bodoh, kalau mau ini nyawa kamu diangkat, harta itu menjadi milik siapa? Jangan bodoh. Belajar saudara bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti ranting terlepas dari pokok itu, ranting itu akan terpisah, kering jadi kering. Tetapi ranting yang melekat pada pokok Yesus adalah pokok anggur, melekat pada Yesus, menyatu dengan Yesus, ada buah. Ada buah. Makin dibersihkan, makin banyak buahnya. Kita lihat dahulu dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Betul saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus menyadari bahwa kita ada semua karena Tuhan. Menyadari di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Jadi anak Tuhan menjalani hidup hari-hari ini harus melekat dengan Yesus, melekat dengan pokok itu, menyatu dengan Yesus, maka akan berbuah banyak, menyenangkan hati Tuhan. Pohon yang tidak berbuah dipotong. Jadi anak Tuhan harus menghasilkan buah. Pohon tidak menghasilkan buah dipotong, ditebang. Tidak ada guna. Jadi anak Tuhan setia ke gereja, tetapi tidak ada perbuatan, potong. Tidak ada guna, saudara. Tidak ada buah, tidak ada hasil, potong, tidak ada gunanya. Engkau ke gereja lagi, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan, tidak ada buah yang menghasilkan, tidak ada guna, saudara. Jadi anak Tuhan harus berbuah. Ada buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, buah-buah kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ranting terpisah dari pokok tidak dapat berbuat apa-apa. Pokok itu adalah segalanya. Ranting bisa berbuah kalau melekat pada pokok, berbuah. Makin dibersihkan, makin banyak buahnya. Luar biasa kalau kita sanggup melakukan hal yang besar terjadi. Lalu poin yang ketiga, apa artinya dia segalanya bagiku? Ini pengalaman Paulus. Apa artinya? Poin yang pertama, Paulus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Yang kedua, dia menyadari di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu yang ketiga, belajar mengerti apa kehendak Tuhan dan bertindak dalam iman. Belajar mengerti. Kau segalanya bagiku. Jadi anak Tuhan yang bisa berkata kau segalanya bagiku, mereka mengerti dan bertindak dalam iman. Mengerti. Hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh. Jangan bodoh, saudara. Yang ikut Tuhan ke gereja sudah puluhan tahun, tetapi tidak mengerti. Kalau ditanya, habis dari gereja, pulang gereja, khotbahnya apa? Enggak tahu, saudara. Enggak ngerti. Sebab mungkin di gereja hanya chattingan, main HP dan lain sebagainya. Tidak mengerti, tidak ada pertobatan. Tetapi anak Tuhan yang mengerti dan bertindak dalam iman, mereka bisa berkata, dia segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus hebat, saudara. Jadi harus belajar mengerti. Dengan firman, mengerti, lakukan firman, bertindak, saudara. Nah, ada contoh dalam Alkitab. Kalau saudara perhatikan Kejadian 12 ayat 4 sampai ayat 8. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta bendanya yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, jadi pohon termanjir di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ
mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abraham, dia mengerti kehendak Tuhan. Allah berbicara kepada Abraham, tinggalkan negerimu, pergi ke negeri, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan. Abraham belum tahu tempatnya, tetapi Abraham dia mengerti kalau Allah berfirman kepada dia suruh pergi, dia mengerti dan dia bertindak dalam iman. Dengan dia bertindak dalam iman, ada mujizat terjadi, ada pertolongan yang luar biasa. Kau segalanya baik. Jadi anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Allah, lalu bertindak melakukannya, maka Allah turut bekerja. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dia satu penolong. Jadi dengan firman, lakukan firman. Jangan dengar tidak melakukan. Lakukan firman dengan baik. Apa yang ditulis di dalam Alkitab, lakukan dengan baik, kerjakan dengan baik, maka Allah sumber segala pertolongan yang luar biasa. Walaupun belum tahu tempatnya, tetapi Abraham dia mengerti kehendak Tuhan, dia bertindak sesuai firman. Di satu tempat dia berhenti, dia mendirikan mesbah. Disitulah Allah memberkati mereka. Luar biasa. Jadi anak-anak Tuhan hari-hari ini harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Dengan firman, lakukan firman Allah, engkau tidak akan dikecewakan Tuhan. Pasti Tuhan menolong. Amin. Mengerti. Saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, penginjilan ke daerah-daerah pedalaman dan lain sebagainya, itu banyak mengalami mujizat Tuhan. Kurang lebih 8 tahun atau 9 tahun lalu, kami melayani di Lampung Utara, Lampung Utara di pedalaman, bikin KKR. Ini kesaksian mujizat. Gerejanya ya dibuka kecil atau besar, tetapi lapangannya besar depannya. Dibuat KKR, musik-musik dilengkapi di lapangan. Sudah sore acara itu jam 7 malam akan dibuat, pasang lampu dan lain sebagainya. Jam 6 panggung sudah, wah halilintar luar biasa. Mau turun hujan seperti ini. Kami berdoa, Tuhan tolong, jangan hujan dulu, biar anak-anak Tuhan hadir ibadah, jangan hujan. Setelah anak-anak Tuhan hadir, mereka katakan, Pak Pendeta, kurang lebih 1 kilometer dikelilingnya hujan besar, tetapi di tengah-tengah ibadah tidak hujan. Allah itu luar biasa. Bergantung sepenuh kepada Tuhan. Amin. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa. Betul saudara. Mujizat terjadi. Tanda heran terjadi. Allah kerja dahsyat. Bahkan juga ada kesaksian di dalam ibadah KKR. Anak-anak Tuhan mereka banyak terluka. Ada yang jatuh karena Roh Tuhan bekerja atas mereka. Ada beberapa yang jatuh saudara, bukan karena didorong, bukan karena apa, tetapi karena Roh Tuhan bekerja. Mereka jatuh saudara. Setelah didoakan, amin, masih ada seorang bapak
waduh mati lagi ini akan kena bahaya, ngeri sudah. Secara manusia dunia, akhirnya Tuhan turun, dia bangun sudah. Setelah bangun, Pak Pendeta bisa nggak? Saya mau bicara sebentar. Bisa nggak Pak? Kasih kesaksian. Dia hari itu harusnya operasi otak. Karena ada KKR, dia tidak operasi. Dia datang di KKR. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia. Mujizat terjadi. Jadi bergantung sepenuh kepada Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mengerti kehendak Tuhan. Jadi sebab ini dia mengerti kehendak Tuhan lah datang ibadah KKR. Seharusnya dia dioperasi hari ini, tetapi dia tidak pergi. Dia datang ke ibadah KKR, Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan. Mujizat terjadi, tanda heran terjadi. Allah itu luar biasa. Kau segalanya bagiku. Amin. Dia segalanya bagi kita. Jadi tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Apapun masalahmu, persoalanmu malam ini, dia sanggup menolong. Ada yang sakit, dia sanggup sembuh. Ya Allah, masalah keluarga apa saja, Yesus sanggup menolong kau. Tidak ada yang sulit. Amin. 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 Haleluya. Mau ditolong Tuhan, dia sempat berkat. Baru-baru ini saudara kami melayani di Tapak Kuda dekat lereng Gunung Sinabung. Tidak pernah ke gereja. Pendeta yang katakan, Pak Pendeta ini sudah besar pohon jagung, kalau tidak ke gereja bisa kecil padanya kuning-kuning. Sudah lama tidak pernah ke gereja. Kami berdoa, Tuhan tolong supaya hujan turun. Hujan turun sudah. 6 jam kemudian hujan turun. Waduh, menggulirkan besar. Benar, 2 kali ibadah KKR. Pas ibadah lagi jam 9:30, Tuhan tolong ini berhenti dulu hujan supaya anak-anak Tuhan